We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas! Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua sehat dan tetap sukacita ya. Iya, betul itu adik-adik. Sekalipun tahun ini 2020 kita harus ibadah perayaan Natal sekolah minggu di rumah masing-masing. Kita harus tetap bersukacita merayakan sukacita Natal dalam ibadah Natal sekolah minggu hari ini. Oh iya, nanti setiap ujian per kelas kita ikut bernyanyi bersama-sama di rumah ya. Adik-adik, ibadah Natal hari ini kita akan mulai. Yuk persiapkan hatinya untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Di tengah sukacita perayaan Natal sekolah minggu hari ini, layaklah kita bersyukur mengingat anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita yang dinyatakan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Yuk kita bangkit berdiri, mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian Hai Dunia Gembiralah. Pakai gerakannya ya, ya kan Pak Binita? Dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta, benar dan mulia, mensyurgalah. Hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau begitu mengasihi kami orang yang berdosa ini, dengan mengaruniakan anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, supaya kami orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Dia. Ajari dan pimpinlah kami ya Tuhan, untuk hidup sebagaimana layaknya anak-anak yang telah dianugerahi keselamatan, hidup benar sebagaimana layaknya anak-anak Tuhan, sehingga hidup kami berkenaan kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kami, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 2 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Akan Tuhan Allah
Allah menjadikan bumi dan langit. Kejadian 2 ayat 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menunjukkan bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kejadian 2 ayat 6-7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam tubuhnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, sebab kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 6. Maka salah Tuhan Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan itulah meningkatkan hatinya. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum ibu, kamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memberikan Israel, yang pengalamannya sebanyak pengalaman sejak buka lahan. Yesaya 7 ayat 14. Sebab aku telah berfirman akan memberikan padamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan dia Immanuel.
sebagai suami istri. Karena Yusuf seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama Masya dia bermaksud menyelesaikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mau bertinggal dengan suaminya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, ayat 20b sampai 21. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
tetap tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegap, malah surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Adik-adik, sebentar lagi kita akan menyaksikan panggung boneka yang akan disampaikan oleh kakak dan abang GSM. Yeay! Kemudian setelah kita menyaksikan panggung boneka yang akan disampaikan oleh kakak dan abang GSM, kita akan mendengarkan firman dan khotbah yang akan disampaikan oleh kakak pendeta. Nah, betul adik-adik, persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari nyatakan kesiapan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Ende di Natal Naparjoloi. Suatu ketika di sore hari, terlihat seorang anak bernama Binsar sedang duduk sendirian di depan rumah. Dia terlihat gelisah menunggu sesuatu. Mana sih? Kesel aku. Hei, Binsar, kamu ngapain di situ? Aku bosan Kak di rumah terus. Aku lagi nungguin Papa nih. Kemarin janji mau ajak muter-muter naik motor. Tapi sampai sekarang belum datang juga. Jangan gitu, Binsar. Mungkin Papa masih bekerja. Kita harus bersyukur loh. Sekarang banyak orang tidak punya pekerjaan. Iya sih Kak. Tapi kan Papa sudah janji. Binsar, kakak juga sama di rumah terus. Tapi aku gak ngomel-ngomel. Seluruh dunia sekarang juga sama loh, di rumah aja. Bosan. Pokoknya aku bosan Kak. Setelah malam hari, Papa Binsar pun pulang. Mereka pun makan malam bersama. Binsar, kok kamu mayun dari tadi nak? Bersyukurlah kita masih bisa makan. Aku kesel Pak. Papa nggak ingat janji. Maaf ya nak, Papa banyak kerjaan tadi. Sekarang kan di kantor Bapak pegawainya sudah berkurang banyak. Minggu lalu jadi pengurangan pegawai Pak. Jadi mak,
50 orang kita harus 50 orang. Kita harus bersyukur Bapak tidak ikut kehilangan pekerjaan. Kami juga, Pak. Kalau restoran kami tetap sepi seperti ini, kemungkinan kami akan tutup juga. Kita sama-sama berdoa ya, Mak, supaya pandemi ini segera berlalu. Amin. Aku sudah rindu kebaktian di gereja. Mana sebentar lagi Natal. Ngomong-ngomong soal Natal. Binsar, tadi kakak sekolah minggumu mengirim WA kepada mama. Katanya kamu harus merekam liturgi dan gerak lagu dengan HP. Nanti kita lihat liturgi dan HP dan lagunya ya, Nak. Emang kita boleh ke gereja, mah? Aku kangen sekolah minggu. Kita harus sabar ya, Nak. Kalau sudah normal, kita bisa kok ke gereja lagi. Katanya kelas kalian memakai kostum warna merah. Bajumu yang merah masih ada kan, Nak? Kan Natal, mah. Masa nggak beli baju baru? Alah, di HP juga nggak kelihatan bedanya baju baru sama baju lama. Kelihatan tahu. Yang lama saja ya, Nak. Kakak sekolah minggunya juga bilang kok, pakai yang lama juga nggak apa-apa. Belikan baju baru dong, mah. Pakai yang ada saja, Binsar. Tahun ini kita harus berhemat ya, Nak. Mama sudah tidak kerja lagi. Ih, cengeng. Biarin. Jangan bertengkar di meja makan. Mulai sekarang harus banyak berhemat, tidak boleh boros. Mama akan cari kerja yang lain. Doakan ya, Nak. Itulah kekuatan kita sekarang. Andalkan doa, percaya, bahkan di masa tersulit sekalipun, Bapak di sorga tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memelihara kita. Iya, Pak. Iya, Pak. Papa, Mama, Kakak, dan Binsar selalu percaya Tuhan selalu beserta mereka dan memelihara kehidupan mereka. Tetapi beberapa hari setelah itu, ternyata Mama Binsar kehilangan pekerjaannya. Tetapi Mama Binsar tetap semangat dan tidak khawatir. Dia tahu Tuhan pasti menyertai dan memelihara keluarganya. Mereka tidak pernah putus setiap hari berdoa dan membaca firman Tuhan. Keesokan harinya, Binsar sedang di kamar bermain game di handphone. Binsar, Mama dapat WA dari gurumu, Nak. Katanya kamu belum mengumpulkan tugas. Udah mah. Kok kata gurumu kamu tidak mengumpulkan tugasmu sudah 2 hari ini? Gini, mah, kuotaku habis, mah. Kok bisa habis? Kan Mama baru isiin kemarin. Iya, maksudnya Binsar main game online, mah. Aduh, Binsar. Sekarang kita ini waktunya harus berhemat. Kok kamu malah main game sih, Nak? Binsar bosan belajar, mah. Pengen ketemu teman-teman. Binsar, Mama hanya minta kamu sekolah yang baik. Bukan bikin tugasnya sekarang ya, Nak. Sudah ditunggu gurumu. Iya, mah. Ma, Papa sudah pulang. Kok sudah pulang, Pak? Iya, kami satu kantor dipulangkan, mah. Kemarin ada karyawan yang ternyata positif COVID. Besok Bapak harus tes swab. Aduh, Pak. Bagaimana kalau Papa terkena? Tenang, mah. Papa merasa sehat-sehat saja. Semoga hasilnya besok negatif. Semoga ya, Pak. Esok harinya, Papa pun melakukan swab test. Sayang sekali hasilnya positif, sehingga Papa harus langsung dirawat di rumah sakit.
Dia tidak lagi bisa pulang ke rumah dan menemui mama, kakak, dan Binsar. Mereka hanya bisa berkomunikasi melalui video call. Kak, video call Kak. Halo Mama, anak-anakku, Binsar, kakak. Papa. Papa. Papa katanya tidak bisa pulang karena harus karantina. Papa di mana sekarang? Pak, Binsar takut, Pak. Binsar takut Papa meninggal karena corona. Tidak usah takut Binsar, kita berdoa aja ya nak. Amin, Pak. Tuhan pasti menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita. Papa ya supaya bisa segera pulang. Amin, Pak. Papa tetap semangat ya. Kami akan selalu mendoakan Papa. Kakak dan Binsar bantu Mama ya. Sekolah yang baik, jangan lupa berdoa. Pasti kita akan bisa segera berkumpul lagi. Setelah Papa dirawat di rumah sakit, Binsar berubah menjadi anak yang lebih baik. Dia takut jika kehilangan papanya. Karena itu dia selalu berusaha menyenangkan hati papanya dengan menjadi anak yang baik. Dia rajin belajar, selalu menuruti mama, tidak pernah mengeluh dan selalu berdoa. Dia bisa merasakan bahwa Bapa di surga selalu ada di dekatnya kapanpun juga. Binsar, sudah siap nak? Ayo mama rekam liturgi dan lagunya. Iya, Pak. Aku sudah siap. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wah, bagus sekali liturgimu Binsar. Seperti yang Papa bilang ya, Allah selalu menyertai kita. Iya benar, Kak. Sementara itu, Papa sudah beberapa kali melakukan swab test, tetapi hasilnya tidak berubah. Papa dan Mama semakin sedih. Banyak hal yang mereka pikirkan. Masalah kesembuhan Papa, keuangan keluarga. Tetapi Papa terutama paling sedih. Bagaimana jika dia tidak bisa merayakan Natal bersama keluarganya? Hal yang sama juga dirasakan oleh Binsar. Suatu hari mereka sedang melakukan video call. Pak, kapan Papa pulang? 3 hari lagi Natal, Pak. Papa belum tahu Binsar. Jangan berhenti berdoa ya. Iya, Pak. Papa sudah melihat video liturgimu, bagus sekali. Papa sangat bangga ayat liturgimu, istimewa sekali. Anak laki-laki itu dinamakan Immanuel, artinya Allah beserta kita. Apa Allah sampai sekarang selalu beserta kita, Pak? Tentu saja Binsar, sejak dahulu sampai selama-lamanya Bapa di surga selalu menyertai kita. Itu firman-Nya, jadi kita harus yakin ya. Tapi sekarang Papa sakit. Mama kehilangan pekerjaan. Gimana kalau misalnya aku takut mikirinnya, Pak. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Allah Bapa selalu menyertai. Jangan takut akan masa depanmu. Percaya padanya. Penderitaan tidak bisa memisahkan kasih Allah. Yakin Allah selalu ada di sekitar kita. Kalaupun nanti pada saat Natal kita tidak bersama, tidak apa-apa. Yang penting
harus tetap sukacita ya. Tahun ini Tuhan mau kita merayakan Natal yang sederhana, bukan karena pakai baju baru ya, makanan enak-enak atau hadiah, tapi sukacita Tuhan Yesus lahir di hati kita. Iya, Pak. Malam Natal pun tiba. Mama, kakak, dan Binsar sedang persiapan untuk ibadah Natal secara online dari gereja. Ayo anak-anak, ibadah mau mulai. Semangat dong. Kenapa muram begitu wajahnya? Aku sedih, Ma. Papa nggak bisa kebaktian bareng kita. Jangan sedih, Kak. Papa nggak sendirian kok. Ada Allah Bapa yang menyertai dia. Kayak liturgiku, Kak. Immanuel. Nah, tuh adiknya tetap semangat. Nanti habis kebaktian kita video call ya sama Papa. Mereka lalu bersiap untuk kebaktian bersama. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Kakak, coba buka pintunya, Kak. Baik, Lihat Ma. siapa yang datang. Oke, Ma. Setelah pintu dibuka, ternyata Papa sedang berdiri di depan pintu. Papa! Halo kakak, Papa sudah pulang. Mama, Papa pulang. Papa. Papa sudah sembuh. Iya, Papa kemarin sudah diberikan izin pulang. Terima kasih Tuhan Yesus, Papa sembuh. Puji Tuhan, keluarga kita bisa berkumpul bersama di malam Natal ini. Betapa baiknya Tuhan ya kepada keluarga kita. Keluarga kita tidak pernah ditinggalkan. Immanuel, Allah menyertai kita. Itu liturgiku loh. Iya, itu liturgimu. Ayo, Pak, ayo kita kebaktian, Pak. Ayo. Malam itu Binsar bersyukur. Dia khusus berdoa kepada Tuhan karena Papa pulang dan mereka bisa merayakan Natal bersama-sama. Binsar dan keluarganya benar-benar merasakan betapa Allah Bapa selalu menyertai mereka apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Binsar dan keluarganya juga berdoa khusus untuk anak-anak Tuhan yang lain supaya mereka dapat merasakan sukacita dan damai Natal apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka dapat merasakan bahwa Allah Bapa tidak pernah meninggalkan mereka selalu dan sampai selama-lamanya. Selamat Natal semuanya, damai dan sukacita Natal selalu beserta kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Ada sukacita di malam Natal ini. Tentu selalu ada alasan bagi kita untuk bersukacita. Apalagi hari ini kita merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Masih ingat nas khotbah hari ini tertulis dalam Matius 1 ayat 23. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Arti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Inilah kisah seorang bernama Yesus yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kita tidak tahu bagaimana anak-anak memahami kebenaran tentang Yesus. Mungkin kejadiannya seperti ini. Dan aku dengar kalian berbicara tentang Yesus. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kau tahu tentang Yesus? Aku tahu banyak. Nenekku kenal Maria ibunya. Dan dia cerita tentang kelahirannya. Dan cerita tentang semuanya. Kisah ini benar-benar luar biasa. Maria adalah gadis muda yang tinggal di Nazaret. Dia belum menikah, yang mestinya dia menikah dengan Yusuf. Suatu hari, Allah mengutus malaikat bernama Jibril. Jangan takut,
sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Malaikat itu membuat Maria takut. Jika ada malaikat bicara padaku, aku sangat takut. Selanjutnya, Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus pemerintah menetapkan semua penduduk harus mendaftarkan diri di tempat kelahirannya masing-masing. Kamu tahu, kamu harus menulis namamu di kertas. Setiap orang harus mendaftarkan diri. Masing-masing. Maka Yusuf membawa Maria ke Bethlehem, tempat kelahirannya. Ketika sampai di Bethlehem, suasana kota sangat ramai dan semua penginapan penuh. Satu-satunya tempat yang mereka dapatkan hanyalah sebuah kandang. Seperti ini? Iya, seperti ini. Dan malam itu, lahirlah bayi Yesus. Di bukit dekat kandang itu, ada sekelompok gembala. Mereka sedang menjaga domba. Tiba-tiba mereka melihat malaikat. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala segera pergi melihat bayi itu. Dia dibaringkan di palungan. Dapat kau bayangkan? Mereka membaringkannya di tempat seperti yang aku pakai untuk tempat makan keledaiku. Sebab telah kulihat keselamatanmu. Dia ini telah dipilih oleh Allah. Tuhan memberkati. Bayi itu akan tumbuh, dan ia yang dipilih Allah untuk mengampuni semua orang, semua kesalahan, baik pikiran maupun tindakan. Allah menyebutnya dosa. Adik-adik, tema Natal sekolah minggu hari ini apa ya? Tadi didengarkan kan dalam panggung boneka disebutkan mereka menamainya Immanuel. Siapa yang tahu apa artinya Immanuel? Tadi Bang Binsar itu loh liturginya, ayo Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Good. Ketika kita merayakan Natal seperti hari ini, apakah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus yang datang ke dunia ini adalah Immanuel, yaitu Allah menyertai kita? Adik-adik, kapan adik-adik merasakan Yesus Kristus itu adalah Immanuel? Mungkin ada adik-adik yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Immanuel, Allah menyertaiku ketika aku merasakan sukacita. Ada lagi yang mengatakan ketika hidupku berkelimpahan banyak berkat, ketika aku sehat-sehat, ketika tidak ada pembatasan-pembatasan, bebas melakukan apa saja, bebas pergi kemana saja. Tapi apakah adik-adik masih bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus itu menyertaimu ketika adik-adik mengalami musibah atau dalam kesusahan? Seperti yang dialami oleh keluarga Bang Binsar di panggung boneka tadi kan? Apa yang terjadi sama mereka? Papa dan mamanya berhenti bekerja oleh karena situasi sekarang ini. Bahkan papanya kena COVID loh, terpapar virus COVID-19. Itu loh dia. Apakah itu adik masih bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Immanuel, Allah menyertai kita? Atau saat adik-adik mengalami pergumulan seperti yang tadi itu, keluarga Bang Winsar. Atau seperti sekarang ini juga, adik-adik masih bisa nggak mengatakan bahwa Allah menyertai ketika kau bergumul atau kesusahan dalam belajar online saat ini? Atau ada di sini nggak yang nggak punya HP, handphone atau laptop pribadi untuk dipakai belajar online?
Apakah adik-adik masih bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Immanuel, Allah menyertaimu di saat-saat dalam kesusahan? Adik-adik, seperti cerita dalam panggung boneka tadi, si Binsar merasakan kebosanan di masa pandemi ini. Bosan nih di rumah terus, belajar online lagi dan lagi, nonton TV, makan, tidur, di rumah aja terus. Bosan tahu kakak? Iya memang, kakak juga merasakannya memang bosan ya, tapi sabarlah. Badai ini pasti berlalu. Di saat merasa bosan seperti itu, apakah adik-adik masih bisa mengatakan bahwa Kristus Yesus adalah Immanuel, Allah menyertaimu? Adik-adik, melalui perayaan Natal Sekolah Minggu saat ini kita kembali diingatkan akan Yesus Kristus adalah Immanuel, bahwa Allah menyertai kita dalam segala situasi. Ketika kita bersuka cita, ketika kita bergumul mengalami musibah, atau dalam kesusahan di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini ya, percayalah Allah tetap menyertai kita. Ingat ya adik-adik, Allah tidak sedang meninggalkan kita saat ini. Walaupun Allah mengizinkan kita mengalami pandemi COVID-19 ini, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita dalam menjalani masa sulit ini, dan bahkan Allah menyediakan segala yang kita perlukan untuk kita dapat menjalani hidup di masa new normal ini. Hidup harus terus berjalan kan? Bersyukurlah. Kita masih bisa makan seperti keluarga Binsar tadi, masih bisa sekolah walau masih harus belajar online di rumah. Karena studi harus terus dilanjutkan. Masih sehat sampai saat ini, tidak terpapar COVID-19. Walaupun memang ada teman kita sekolah minggu ya, si Muspa Yoga si lain. Mari kita tetap berdoa ya, bahwa teman kita, saudara kita itu terpapar COVID-19 dan semua keluarganya. Dan kita harus tetap mendoakannya. Ayo adik-adik, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Tetaplah semangat menjalani kehidupan baru ini walaupun dengan segala pembatasan dan keterbatasan yang kita alami dan jalani. Ingat ya adik-adik, ketika kita mengalami kesulitan pergumulan untuk tinggal di rumah saja saat ini, ingat bahwa Tuhan Yesus Immanuel menyertai kita. Dia yang akan menuntun, menguatkan, mengajari kita untuk mampu menjalani masa-masa sulit ini dengan benar. Apakah adik-adik percaya dan merasakan kehadiran Tuhan Yesus menyertaimu di masa-masa sulit saat ini, di masa-masa pandemi ini? Kakak berharap di masa-masa sulit ini, khususnya di masa pandemi yang belum tahu kita kapan berakhirnya, adik-adik selalu dapat melihat dan merasakan kehadiran Yesus Kristus Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau telah hadir ke dunia ini dengan lahir di kandang domba sebagai wujud penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Wujud penyertaan nyata Tuhan. Dan itu tetap ada di dalam diri kami saat ini, sekalipun Tuhan sudah berada di surga, namun Tuhan tetap menyertai kami melalui Roh-Mu. Ajari kami tetap percaya, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, di masa sulit ini, kami tetap percaya bahwa Allah menyertai kami di dalam segala situasi, kondisi kehidupan kami. Dan biarlah anak-anak-Mu sekolah minggu tetap boleh merasakan, menikmati sukacita Natal ini walaupun merayakannya harus di rumah saat ini. Berkati juga setiap keluarga anak-anak sekolah minggu, berkati papa dan mama, bersyukur untuk anugerah Tuhan. Jika Tuhan masih memberi dan mencukupkan segala yang diperlukan anak-anak-Mu saat ini. Dan bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Dan kami khusus berdoa untuk keluarga teman kami Muspa Yoga si lain. Karena Tuhan memberkati keluarga teman kami itu yang terpapar virus COVID-19. Karena Tuhan menguatkan mereka untuk boleh memenangkan pergumulan ini
dan mereka memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai Natal dan sukacita Natal tetap menyertai dan memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita nyatakan sukacita kita sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Kita menyanyikan buku ND Halalas Niroha Godang. Di sini kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, yuk kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal adik-adik, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.